Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita dari buku Latai Asyifa Al-Qarib. Kita memasuki halaman 114. Halaman 114. Yang pertama, kita masuk poin dari halaman ini tentang semangka. Tentang semangka. Telah kita sebutkan bersama di antaranya hadis Nabi SAW dari Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Tirmidzi, riwayat Abu Daud. Tatkala Nabi SAW mengkonsumsi semangka dengan kurma rutab, kemudian Nabi bersabda atau berkata di hadapan Aisyah, nadfa'u harra hadha atau naksiru harra hadha bi bardi hadha wa barda hadha bi harri hadha. Kita rusakkan atau kita tangkalkan, kita tawarkan panasnya kurma rutab dengan dinginnya semangka, dan dinginnya semangka dengan panasnya kurma rutab. Fa ini satu-satunya hadis yang sharih, yang terang-terangan bahwasanya Nabi SAW mengatakan panasnya kurma dirusakkan atau dinetralkan atau disandingkan, dipasangkan dengan dinginnya semangka, dengan dinginnya semangka, dan sebaliknya. Dalam kedokteran modern, semangka juga demikian disebutkan punya banyak manfaat, dan disebutkan dalam hadis pula ya tentang lafaz tentang semangka. Dan semangka ini dari kedokteran modern mereka membahas dari sisi kandungan nutrisinya, kalorinya, dari karbohidrat, serat, protein, kalsium, magnesium, kalium, juga vitamin, vitamin A-nya, vitamin B-nya dengan aneka ragamnya, dan vitamin C. Selain itu dia juga mengandung asam amino, sitrulin, dan berbagai jenis antioksidan seperti beta karotin, likopen, dan yang selainnya. Dan ada yang meneliti juga ternyata semangka juga mengandung arginin. Semangka juga mengandung arginin. Terutama kandungan ini sangat bermanfaat untuk Di antaranya untuk pembangkit, yaitu api syahwat pasangan suami istri. Ternyata bermanfaat. Ternyata lebih dahsyat dari obat-obat pil biru. Nah, ini tentunya lebih aman. Tentunya lebih aman. Sekali lagi, kedokteran modern dengan seni pengobatannya, dia meneliti isi atau kandungan satu makanan minuman. Adapun kedokteran klasik dengan keterbatasan dari alat penelitian mereka cukup diantaranya menentukan ini sifatnya panas atau dingin, lembab atau kering. Tetapi dengan keterbatasan mereka, ternyata mereka terdepan di zamannya, dan sampai detik ini ilmu mereka tidaklah tertinggal. Ilmu mereka tidak tertinggal, walaupun belum didapati mikroskop, istilah virus, bakteri, jamur, dan lain sebagainya. Dan juga melihat kandungannya, mereka melihat dari sisi seni pengobatan mereka melihat dengan kandungan serat ini berarti baik untuk, yaitu menyehatkan saluran cerna.
menyehatkan saluran cerna. Kita dahului dengan teori kedokteran modern dahulu. Nanti akan kita sebutkan pembandingnya kedokteran klasik. Dan buah ini merupakan salah satu buah dengan kandungan air yang sangat tinggi, bahkan sekitar 92% kandungannya air. Oleh karena itu fungsi yang kedua diantaranya dia juga bagus untuk mencegah dehidrasi. Mencegah dehidrasi. Dia juga diantara manfaatnya dengan kandungan vitamin, antioksidan dan serat, ya, ternyata juga membantu memelihara kesehatan jantung, ya, membantu menjaga kesehatan jantung, ya, juga ternyata juga membantu mengendalikan kolesterol. Selain itu, dia juga menjaga kesehatan mata karena kandungan yang mereka teliti dari vitamin A, vitamin C, dan antioksidan likopennya mencegah terjadinya yaitu degenerasi makula pada mata, ya, dan juga katarak. Nah, subhanallah, ajib ya, ternyata yang sering kita sampaikan dari kombinasi panas dingin, ternyata orang yang terdampak katarak stadium 1 dan 2 dengan izin Allah sembuh tanpa operasi. Nah, ternyata apa? Sembuh. Karena apa? Terkait dengan darah juga. Terkait dengan darah. Dan mereka teliti juga dari kandungan yang didapati pada semangka ini, mereka melihat bahwasanya semangka ini bisa untuk memelihara kesehatan sendi, ya. Di antaranya untuk apa? Rheumatoid arthritis atau radang sendi. Sedangkan dari kedokteran klasik sebaliknya tidak dianjurin, karena semangka dingin maka akan memperparah kondisi apa? Rheumatoidnya yang dingin juga. Nah, ini sudut pandang yang berbeda. Mereka meneliti dari sisi komposisi kandungan, sedangkan orang klasik melihatnya dari sifat. Nah, kemudian juga di antara manfaatnya untuk mengatasi yaitu nyeri otot. Nyeri otot. Sekali lagi mereka melihat dari sisi kandungannya yang mengandung citrulline, ya, mengandung citrulline yang dipercaya dapat meredakan nyeri pada otot, ya, nyeri pada otot. Adapun pembahasan kedokteran klasik yang tentunya pembahasan ini, ya, sudut pandangnya berbeda. Sekali lagi orang-orang klasik sering melihat dari apa diantaranya konsep berlawanan ini, ya, konsep berlawanan. Seperti ketika makan dijadikan pasangan, ada semangka, ada kurma rutop. Ketika ada penyakit juga demikian. Kalau ada penyakit sifatnya satu sifat, misalkan panas, berarti makanan minumannya dingin, contoh seperti semangka. Nah, ini rahimahumullah jami'an. Adapun dari sisi sudut pandang klasik, semangka sifatnya dingin lembab. Sifatnya dingin lembab. Semangka ini lebih cepat dicerna oleh usus daripada timun, ya. Semangka ini lebih cepat dicerna oleh usus daripada timun. Nabi juga suka disebutkan dalam riwayat sebagaimana disebutkan oleh As-Suyuti dalam kitabnya Tibbun Nabawi, Nabi SAW suka dengan timun. Nabi suka dengan timun, ya. Kemudian dari riwayat Abdullah bin Ja'far, dari sahabat Abdullah bin Ja'far, riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi mengkonsumsi timun dengan kurma rutop. Tentunya ini bukan sekali dua kali, tapi sering. Yang menunjukkan juga hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Ibnu Majah, yang sering kita ulang, bahwasanya Aisyah yang badannya kurus menjadi gemuk ideal dengan hanya makan kurma rutop dengan timun. Nah, kurma rutop dengan timun. Nah, insyaallah kedepannya kita akan bahas, kita akan kupas kaitan makanan kombinasi panas dingin dengan hormon. Ya,
kaitan kombinasi panas dingin dengan hormon. Insya Allah pada buku kedua, insya Allah. Semoga dimudahkan. Dan sebaiknya dikonsumsi sebelum makan atau diikuti setelah makan. Ya, kalau dikonsumsi sebelum makan tentunya diberi jarak juga. Diberi jarak sebelum makan ataupun sesudah makan, hendaknya diberi jarak. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Zadul Ma'ad jilid keempat halaman 282, dia mengatakan, berkata sebagian dokter, jika semangka dikonsumsi sebelum makan, maka akan bermanfaat untuk mencuci perut dan menghindarkan penyakit. Ya, jika semangka dikonsumsi sebelum makan, maka akan bermanfaat untuk mencuci perut dan menghindarkan penyakit. Ya, dan menghindarkan penyakit. Masya Allah. Ya, adapun salah seorang profesor dari Cina, dia mengatakan ketika perut kosong, ya, ketika perut kosong, saat itu ketika dia mengkonsumsi buah, maka enzim pada buah jika bercampur dengan enzim yang ada di ludah kita, di mulut kita, dari amilase dan lain sebagainya, akan menjadi antioksidan yang kuat. Ya, akan menjadi apa? Antioksidan yang kuat. Ya, ini diantara manfaatnya. Ya, jika mengkonsumsi buah, terutama semangka, sebelum makan dikasih jarak, atau jika mengkonsumsi setelah makan juga dikasih jarak. Manfaatnya apa? Jika dikonsumsi sebelum makan, kata beliau, untuk mencuci perut dan menghindarkan penyakit. Nah, adapun jika konsumsi setelah makan langsung atau buah dijadikan menu dessert, ya, sebagaimana nanti akan kita lalui, justru sama dengan Anda mengkonsumsi racun. Nah, maka apa? Jangan jadikan buah sebagai menu dessert. Ya, ini keyakinan yang keliru. Kenapa? Akan terjadi pembusukan, fermentasi di usus, dan nanti akan menimbulkan gas, ya, dan ini akan menjadi apa? Racun. Nah, yang ma'ruf sebagaimana bakteri mengeluarkan racun-racunnya, ya, Sebagian ulama tafsir menjadikan buah dikonsumsi sebelum makan dan ada jarak waktu dengan makan daging ketika memahami firman-Nya. Ketika mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya surat Al-Waqiah ayat 20 sampai 21. Wa faqihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Ya, di sini sebagian ulama menjadikan ada padanya pelajaran hikmah dari ayat ini. Nanti akan kita lalui. Ayat yang kedua dari surat At-Tur ayat 22. Surat At-Tur ayat 22. Wa amdadnahum bifaqihatin wa lahmim mimma yashtahun. Ya. Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka inginkan. Dan mereka menelaah, menjadikan bahan tadabbur dari ayat ini. Dan ayat ini sebenarnya berbicara konteksnya untuk ahlul jannah, untuk mereka para penghuni surga. Nah, dan menurut mereka huruf waw dalam bahasa Arab memberikan makna al-muhlah. Al-muhlah yaitu apa? Jeda waktu. Al-muhlah yaitu apa? Jeda waktu. Ada rentang waktu, menunjukkan antara makan apa yang sebelumnya dan setelahnya itu ada jeda waktu. Seperti apa tadi disebutkan, wa faqihatin mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih. Terus apa? Wa lahmin tayr, dan daging burung. Menunjukkan huruf waw antara makan buah dan makan daging ada jarak. Jadi gak langsung habis makan buah langsung makan nasi, makan daging, gak langsung. Tapi ada jarak. Ya. Ayat ini sekali lagi tidak bisa menjadi dalil untuk kita katakan sunnah.
atau tidak bisa kita katakan sebagai menurut syariat. Gak boleh kita makan buah langsung makan, harus ada jaraknya. Gak boleh bilang demikian. Ya, gak bisa menjazm ini sunnah. Untuk mengatakan ini sunnah butuh dalil khusus. Apalagi ini apa? Di surga. Dan huruf waw di sini gak bisa dikatakan sunnahnya ya makan buah dengan makan besar, ya makan nasi, makan daging itu dikasih jarak. Jangan bilang sunnah. Ya, jangan bilang sunnah, tetapi apa? Ini dari sisi ilmu kedokteran klasik ternyata teori ini sangat benar. Ya, teori ini apa? Sangat masuk akal sekali. Kemudian berikutnya apa? Berikutnya sebagaimana hadis Aisyah, Anas bin Malik sama Ibnu Abbas ketika Nabi buka puasa. Ketika Nabi buka puasa disebutkan karena Nabi SAW yuftiru birrutabat. Adalah dahulu Nabi SAW buka puasa dengan rutabat. Apa rutabat? Kurma rutab. Dan kalimat di sini jama'. Rutabat itu jama', yaitu lebih dari satu. Dan Imam Bukhari menjadikan judul dalam Sahih Bukharinya bab aqallu jama' al-ithnain. Bab minimalnya dikatakan bilangan jama' itu 2. Ya, ini menurut Imam Bukhari. Adapun yang lainnya mengatakan minimalnya 3. Alhasil kita kalau buka puasa, ya apa? Jangan mencukupkan diri dengan 1 kurma, tambah 2, 3 dan seterusnya, silahkan. Dan tidak harus ganjil. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan untuk mengatakan bilangan ganjil sunnah itu butuh dalil khusus. Kenapa? Karena kenyataannya Nabi SAW pernah makan ganjil, juga pernah makan genap. Berarti gak bisa dikatakan satu bilangan tertentu itu sunnah. Ya, makan ganjil kurma itu sunnah, gak bisa. Kenapa? Karena Nabi pernah makan genap, pernah makan ganjil. Ya. Adapun mereka sebagian menjadi dalil innallaha witr yuhibbu al-witr misalkan. Allah itu ganjil, suka dengan ganjil-ganjil, gak cocok untuk dijadikan dalil makan kurma. Nah, maka bebas. Mau 2, mau 3, mau 4 silahkan. Mau 5, mau 6 silahkan. Tetapi gak boleh berlebihan. Jangan Anda salah paham. Sesuatu yang baik, sesuatu yang halal, ya, itu kita boleh makan banyak-banyak. Tetap wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Termasuk makan kurma nggak boleh juga berlebih-lebihan. Ternyata kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, orang yang kebanyakan makan kurma akan menyebabkan pandangan matanya kabur. Ya, disebutkan juga oleh Ar-Razi, Abu Bakar Ar-Razi dalam kitabnya Al-Mansuri fit Tibb. Dia mengatakan di antara penyebab pandangan mata kabur adalah kebanyakan makan kurma. Kenapa? Karena dia manis, pekat, ya. Nanti dikhawatirkan kalau kebanyakan, apalagi nggak pakai lawannya, nggak pakai pasangannya, akan membuat darah semakin kental dan aliran darah ke mata juga kurang. Kenapa? Karena kental jadi terhambat. Fa ini rahman wa rahmatullah jami'an. Segala sesuatu dikonsumsi tentunya apa? Sedang-sedang dan tidak perlu berlebihan. Tidak perlu berlebihan. Fa ini ya. Sekali lagi, kemudian dalam hadis ini ya, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Aisyah dan Ibnu Abbas adalah Nabi SAW ketika buka puasa dengan apa? Kurma rutab. Berapa kurma rutab? Rutabat. Ya, jamak, bilangan jamak, silahkan. Ya, itu yang pertama. Ya, jangan ketika adzan langsung air, tapi apa? Kurma rutab dahulu. Kurma rutab dahulu. Makanya doa buka puasa apa? Wabtalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Dhahabat dhama, telah hilanglah rasa dahaga. Dengan apa? Dengan kurma rutab. Kurma basah. Nah, kalau nggak ada kurma rutab, baru dengan apa? Kurma kering. Baru dengan tamar. Kalau nggak ada kurma kering, kemudian dengan apa? Hasa-hasawatin min ma', beberapa teguk air.
Dalam hadis ini aja berapa banyak faedah kita dapat. Pertama, ketika buka puasa, ketika kita puasa dari adzan fajar sampai adzan maghrib, katakan 12 jam sampai 14 jam perut kosong, pertama kali yang bagus dikonsumsi untuk limpa dan liver adalah yang manis-manis. Dan Rasulullah memilih apa? Kurma rutab. Rasulullah memilih kurma rutab, ya, karena ini buah yang manis. Nah, kenapa nggak diprioritaskan kurma kering dulu? Ada rahasianya juga. Dan rahasianya apa? Pertama, kurma rutab lebih mudah dicerna daripada kurma kering. Dan kurma rutab dia lebih cepat disebar ke seluruh tubuh. Di liver, di metabolisme lebih cepat daripada kurma kering. Apa tujuannya? Habis makan kurma biar cepat sholat. Kemudian ada lafaz yang tersembunyi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, ada lafaz yang tersembunyi setelah Nabi SAW makan kurma rutab. Apa? Disebutkan di situ, kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam riwayat, qabla ayyusalliya. Sebelum sholat makan apa? Kurma rutab. Dan tidak ada embel-embel habis makan kurma rutab makan, ya, makan gorengan, minum es buah, makan nasi, ya. Terus habis itu baru iqamah ditegakkan, habis iqamah ditegakkan makan nasi lagi, ya. Terus habis itu sholat isya, habis taraweh makan nasi lagi. Nah, terus habis itu subhanallah ada yang tadarusan baca Al-Quran, makan kolak lagi. Nah, ini rahmatullah jami'an. Ya, maka di sini disebutkan apa? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, habis makan kurma rutab ada sunnah yang dilupakan. Apa? Sholat dulu. Jadi habis makan kurma ada rentang waktu antara kurma dengan makan besar. Apa rentangnya? Sholat dulu. Sehingga habis makan buah nggak langsung makan besar. Buah kurma dikonsumsi, cepat dibentuk energi, kalori. Setelah itu disebarin, sholat maghrib sudah seger. Ya, coba kalau Anda dapati, Anda lihat kemarin mungkin puasa Ramadan, Senin Kemis, adzan, makan kurma, minum es buah, gorengan, makan nasi, sholat maghrib males. Sholat maghrib masih lemes. Kenapa? Karena makan berat tadi belum dicerna. Sudah liver capek mendetoks dari adzan fajar sampai maghrib, detoks sudah capek, liver capek, jantung capek, ginjal capek, semuanya capek. Buka puasa dikasih menu makanan tambah capek. Akhirnya exhaust. Jadinya apa? Cepet tua. Walaupun mukanya, wajahnya pakai resep glowing, dalamnya sudah banyak yang tua. Pembuluh darah sudah tua, sudah banyak keraknya, sudah gak lentur lagi. Subhanallah, sel-sel sudah banyak yang mati. Walaupun dipoles cepat hidup, tapi apa? Semua pembuluh darah ini nggak bisa di glowing pembuluh darahnya. Makanya bikin glowing pembuluh darah pola makan. Ya, makanya apa? Kalau makan pakai pola makan yang sehat, jangan kakean pola ketika makan. Ya, nah, jangan kakean gaya ketika makan. Nah, ini ya. Kemudian tadi apa? Tadi habis makan kurma, sunnah yang dilupakan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, sholat maghrib dulu. Habis sholat maghrib baru makan besar. Di sini menunjukkan makan kurma sama sholat sebagai pemisah antara kurma dengan makan besar. Kurma dengan makan besar. Ini yang perlu kita tadabburi. Ya, subhanallah kalau nggak ada kurma rutab tadi dengan kurma kering, ya kurma kering. Kalau nggak ada kurma kering dengan air. Ini semua ada hikmahnya. Nabi bilang apa? Kalau nggak dapat kurma rutab, sahabat bilang apa? Nabi biasa buka kalau nggak ada kurma rutab dengan kurma kering, kalau nggak ada dua-duanya dengan air. Dan itu pun apa? Hasawatin min ma, beberapa teguk air. Bukan mentang-mentang buka puasa balas dendam. Minum air keluar dari kulkas dingin 1 liter diminum semua. Ini justru akan apa? Melemahkan liver Anda, melemahkan kemudian pencernaan Anda, dan dalam pembahasan kedokteran modern melemahkan sistem imun Anda juga. Subhanallah. Harusnya puasa baik, sehat, dengan izin Allah menyehatkan, ternyata jadi malapetaka. Nah,
Makanya Ibnu Qayyim mengatakan tubuh yang dingin lembab, terapi yang terbaik adalah dengan puasa. Ya, makanya ketika musim pandemi Covid 2 Ramadan kemarin, di musim Ramadan angka opname orang yang kena Covid turun drastis, kecuali ya jika dia puasanya jadi menu bukanya menu balas dendam, tetap jadi tubuhnya dingin lembab lagi. Nah, ini kemudian disebutkan hasawatin min ma, minumnya itu pelan-pelan, beberapa teguk. Kenapa? Karena ketika dari sahur sampai buka puasa 12 jam, katakan sampai 14 jam, tubuh kita kepanasan, membakar kelembapan dalam tubuh. Kalau sedang dibakar di dalam tubuh, jangan langsung didinginkan dalam kecepatan yang sangat drastis. Minum air, airnya super dingin, makanya air dingin biasa. Juga jangan minum air panas, air hangat, air teh, jangan. Nah, air biasa, itu pun beberapa teguk pelan-pelan. Kenapa? Biar dinginnya turun pelan-pelan. Ya, biar dinginnya turun pelan-pelan. Makanya Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti dalam Tibbun Nabawi dengan sanad yang hasan li ghairi, kata Nabi la tashrabul ma abban. Ya, hadisnya, lafadznya masal ma masan wala tashrabu abban fa inna al-kibar man syaribal ma abban. Hadis Nabi. Coba, kalau Anda minum air, minumlah perlahan-lahan. Jangan minum air dengan sekali nafas, sekaligus. Barang siapa yang minum air sekaligus, sesungguhnya penyakit liver itu karena orang yang minum air sekaligus. Nabi menyebutkan penyakit liver muncul karena orang yang minum air sekaligus, gak pelan-pelan. Kenapa? Disebutkan oleh kedokteran klasik karena liver itu butuh butuh kekuatan, tenaga untuk memetabolisme. Ketika air diturunkan drastis, jadinya liver terlalu dingin. Kalau terlalu dingin, akhirnya rusak pencernaan. Subhanallah. Ya, ajib. Makanya ini perlu diperhatikan. Makanya Nabi juga demikian. Kita nggak boleh minum air di gelas sekali habis, tapi 3 kali nafas. Ya, 3 kali nafas. Di antara hikmahnya juga demikian. Biar habis minum turun dulu pelan-pelan. Panas tubuh diturunkan pelan-pelan. Juga kenapa kalau minum nggak boleh sambil berdiri? Karena kalau minum sambil berdiri, air akan turun ke bawah dalam kecepatan drastis. Dan ini nggak diinginkan tubuh. Karena yang diinginkan tubuh adalah air turun pelan-pelan, ya, dan minumnya juga pelan-pelan. Ya, beberapa teguk. Makanya juga Ibnu Qayyim mengatakan, permisi, orang yang selepas olahraga jangan langsung minum. Jangan langsung makan. Ya, jangan langsung nyelam ke kulem. Ya, begitu pula permisi, orang yang selepas hubungan intim jangan langsung minum. Jangan langsung makan. Kenapa? Panas di tubuh sedang numpuk, dari ujung rambut sampai ujung kuku di kaki. Lagi panas-panas, jangan diturunin drastis. Akhirnya merusak mekanisme tubuh. Masya Allah. Ini ya yang perlu diperhatikan. Ya, makanya kalau kita lihat kebiasaannya hewan-hewan makhluk Allah ini, kalau sakit mereka itu nggak biasa makan, nggak mau makan. Kenapa demikian? Karena itu proses tubuh mereka, biar tubuh gak semakin dingin lembab karena makanan. Boleh makan asal makanan itu lawan dari penyakitnya misalnya. Nah, makanya hewan anjing, kucing, burung merpati, ular sekalipun kalau sakit mereka gak mau makan. Ya, makanya Nabi SAW bersabda dalam riwayat Tirmidzi, di antaranya Imam Nawawi, Imam Bukhari, juga Syekh Muqbil melemahkan hadis ini, tapi Syekh Albani di Majmu' Turuqih menghasankan hadis ini. Yang diantaranya bunyi hadisnya,
la tukrihu mardakum bitta'am wa syarab fa innallaha tabaraka wa ta'ala yut'imuhum wa yasqihim. Janganlah paksa orang yang sakit untuk makan dan minum, karena Allah lah yang akan memberi dia makan dan minum. Subhanallah. Makanya kalau orang sakit jangan paksa makan dan minum. Ya. Karena Allah lah yang memberi makan dan minum. Ya, bagaimana cara Allah memberi makan dan minum? Apakah Allah mengirim malaikatnya? Apakah Allah mengirim tetangganya untuk sadar nih tetangganya sakit, kirim makanan? Enggak. Allah memberikan makan dan minum, kata para ulama, takwil dari hadis ini yaitu melalui darahnya. Ketika kita mengurangi makan dan minum, ternyata membuat darah kita lebih encer. Ketika darah lebih encer, ternyata peredaran darah di tubuh lebih lancar. Ketika peredaran tubuh lebih lancar, maka nutrisi-nutrisi lebih cepat tersebar. Ketika nutrisi cepat tersebar, maka juga oksigen dibawa ke seluruh tubuh plus leukosit yang di dalam darah disebarkan ke seluruh tubuh. Makanya ketika orang sakit, apa? Lidahnya pahit. Sebagai alarm bahwasanya livernya sudah lemah. Sebagai alarm tubuh ini, perut, liver kita, lambung kita seandainya bisa bicara, Bun, tunggu Bun, jangan kau kasih makan perutku ini. Ya. Bu, Pak, tunggu. Jangan Anda tambah perut ini dengan racun dari mulut Anda. Hentikan dulu, biar kami bersihkan. Ya, makanya mereka nggak nafsu makan, lidah mereka pahit, plus apa? Kadang ada demam. Yang mana demam itu juga mekanisme tubuh. Untuk apa? Demam mekanisme tubuh untuk menghilangkan kelembapan dan racun-racun dibuang melalui keringat. Subhanallah, digodok. Ya, makanya ketika demam jangan dikasih obat-obat yang tambah racun. Apalagi hepatotoksik. Obat yang membuat apa? Liver tambah keracunan. Nah, ini yang perlu diperhatikan rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya. Kemudian dan ayat di atas menerangkan tentang aktivitas makan dan minumnya ahli surga, yaitu dengan mendahulukan makan buah, ya. Sehingga apa? Kita nggak bisa katakan ini sunnah, ya. Jangan bermudah-mudahan mengatakan ini sunnah. Kalau kita mengatakan sunnah yang itu bukan sunnah, nanti masuk dalam ancaman hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas Nabi, atas nama Nabi dengan sengaja, maka tempat kembali dia di neraka. Termasuk apa? Ini sunnah. Makan seperti ini sunnah. Ternyata nggak bisa dikatakan sunnah, maka nggak boleh. Refleksi itu sunnah. Wah, ini bahaya. Dusta atas Nabi agar apa? Agar pasiennya banyak misalnya. Ini nggak boleh. Dan terdapat padanya hikmah di mana pencernaan gula pada buah yang merupakan kebutuhan pokok untuk sel tubuh lebih awal dikonsumsi, sehingga apa? Bisa mengurangi rasa lapar, meminimalisir asupan makanan berat. Sebelum makan buah, sudah kandungan gula. Kalau sudah kemakan buah, nafsu makan untuk makan nasi dan lain sebagainya sudah agak berkurang. Sehingga apa? Di antara hikmahnya meminimalisir apa? Makanan yang akan kita konsumsi dari makanan berat. Ya, merasa kita sudah kecukupan dengan gula yang ada di dalam buah. Ya, berbeda seandainya seseorang makan daging-dagingan terlebih dahulu, ya, akan membutuhkan waktu pencernaan hingga sempurna berkisar 3 jam atau lebih. Ya, jikalau makan konsumsi buah langsung selepas makan, ya, jikalau makan yaitu konsumsi buah langsung selepas makan besar sebagai pencuci mulut atau menu dessertnya, maka akan mengacaukan enzim petialin, golongan enzim amilase yang bertugas memecah pati atau karbo. Ya, akhirnya kacau. Jadinya apa? Makanan yang kita makan nggak tercerna dengan baik. Kenapa? Karena enzimnya ikut kacau, ya, dan akan menyebabkan pembusukan atau fermentasi, ya. Kemudian konsumsi buah langsung setelah makan bagaikan seseorang yang sedang meneguk racun. Karena ketika daging berjumpa dengan buah akan menyebabkan terjadinya fermentasi dan pembusukan di usus. Ya, ini diantaranya, ya.
madharahnya, bahayanya. Oleh karena itu para dokter menganjurkan konsumsi buah 1 jam sebelum makan atau 3 jam setelah makan. Ya, ini disebutkan oleh dalam apa? Al-hikmah min dzikril Quran, al-faqihatu qabla al-lahmi, al-faqihatu qabla al-lahmi fi ta'ami ahli jannati. Ya, Soda al-Bilad. Ini ada kitabnya. Ya, ulama klasik ternyata sudah menukilkan ya akan bahayanya, ya akan bahayanya. Dan juga demikian, ya, mengkonsumsi air minum berlebihan sebagaimana kita sebutkan juga menimbulkan dampak bahaya malapetaka. Ya, mengkonsumsi air berlebihan. Ya, di antaranya apa? Dalil yang sudah kita bahas. Ya, coba kita tulis sekarang di papan tulis. Kalau tidak pakai nanti mubadir papan tulis. Mic luar apa dalam? Bisa. Baik. Pertama, coba kita perhatikan. Ya, kita ngobrol tentang air. Pertama, kebiasaan para ulama, mereka menyebutkan dalil dari Al-Quran, kemudian dari hadis, kemudian sahabat, kemudian perkataan para ulama. Pertama, lihat firman Allah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqulu, kita sebutkan washrabu wa la tusrifu. Washrabu wa la tusrifu. Surah Al-A'raf ayat 31. Ini konsep. Ya. Artinya apa? Makan dan minumlah kalian dan jangan berlebih-lebihan. Baik, berarti di sini makan nggak boleh berlebihan, minum juga nggak boleh berlebihan. Kemudian yang kedua, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Mustaghfiri, Al-Hafidh Al-Mustaghfiri dalam kitabnya Al-Mansur Fiqh dengan sanad yang sahih, bahwasanya Nabi bersabda, Inna Allah idza yuhibbu abdan hamahu fid dunya kama yahmi ahadukum sakimahu minal ma' atau sakimahu al-ma'. Kata Nabi apa? Allah jika cinta dengan satu kaum, Allah akan jaga. Allah jika cinta dengan seorang hamba, Allah akan jaga hamba itu. Dijaga dari apa di dunia? Dijaga dari kesyirikan, amalan-amalan yang diridhai oleh Allah, dijaga dari syubhat, dari syahwat, dari maksiat, dijaga oleh Allah. Bagaimana cara penjagaan Allah? Seperti apa? Disebutkan lafaznya berikutnya. Sebagaimana salah seorang dari Anda menjaga saudaranya dari bahayanya air. Di sini berarti bicara air semua. Ya, ternyata air itu juga bahaya. Di sini konteksnya hadir Nabi, airnya apa? Air biasa, bukan air minuman instan dengan tambahan-tambahan bahan kimianya semua. Bukan air khamr, ya, bukan air sembarang air, ya. Tapi apa? Ini air biasa saja kalau digunakan bukan pada tempatnya bisa menimbulkan penyakit. Ya, orang minum cairan isotonik. Nah, ya minum isotonik, hati-hati.
Isotonik itu untuk siapa? Untuk orang yang banyak keluar keringat. Ini orang di rumah, taruh di kulkas, minum cairan air isotonik, diminum, ginjalnya akan jebol. Berapa banyak dokter cerita kepada kami, ya, kenapa harus cuci darah? Ternyata dia kebiasaan minum air isotonik atau air-air lainnya yang sudah dijadikan proses jadi air yang basah. Tunggu dulu, kalau dia ginjalnya sudah kedinginan, nggak pernah dipanasin, kebanyakan air yang sifatnya basah, cuci ginjal juga, jebol. Coba, makanya apa? Kita harus pintar. Fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil albab. Wahai bapak ibu yang punya pikiran, yang punya akal, kita yang orang muslim, kita harus berpikir ini sesuatu yang baik untuk kita atau nggak baik untuk kita. Nah, apalagi anak kecil minum apa? Jus-jusan yang di blender 1 hari 3 bungkus, 5 bungkus, itu kan 9 bulan harus cuci darah. Anak kecil 9 tahun, 5 tahun cuci darah. Siapa yang salah? Bapak ibunya akan dihisap. Siapa yang ngasih uang saku? Siapa yang ngajarin mereka? Mereka belum punya akal. Nah, maka apa? Biasakan Anda menyajikan yang sehat untuk anak. Gantinya jus-jus, kasih aja setelah ditebus. Ya, kasih aja yang sehat-sehat, itu pun kita benar dosisnya. Nah, cemilannya cemilan yang sehat. Nah, lagi ya, contoh, ternyata air juga menimbulkan bahaya. Kekurangan air menimbulkan bahaya, kebanyakan menimbulkan bahaya, atau air yang banyak bahan kimianya juga bahaya. Nah, ini ya perlu dipahami. Ternyata kebanyakan air bahaya, air juga menimbulkan penyakit. Air juga menimbulkan penyakit. Nah, ini ya. Kemudian bahaya juga dari sisi apa? Kalau dikonsumsi terlalu cepat. Tadi Nabi bersabda apa? Ini hadisnya tadi juga. Hadis Nabi apa tadi? Massa al-ma'a massan. Ya, wala tashrabu abban. Ya, fa innal kibar man syaribal ma abban. Tuh ya, kali begini. Ya. Hadis yang ketiga. Ini hadis yang ketiga. Kalau minum air hendaknya minum pelan-pelan, jangan cepat-cepat sekali nafas. Karena penyakit liver muncul dari orang yang minum air sekaligus nafas. Ini cocok dengan hadis berikutnya. Apa? Minum air apa? 3 kali nafas. Juga di antaranya ya hadis berikutnya kata sahabat Nabi apa? Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyashrabal ma' qa'iman. Nabi melarang dari apa? Orang yang minum dalam keadaan berdiri. Nah, dalam keadaan berdiri. Nah, coba cek. Kemudian juga demikian terkait dengan air. Tadi disebutkan oleh Ibnu Qayyim, selepas hubungan intim, selepas olahraga nggak boleh langsung minum. Nah, tadi terkait dengan tata cara, bukan airnya, tapi tata caranya. Selepas makan nggak boleh langsung minum, biar juga apa? Makanan hancur di lambung dengan limpahan enzim, ya sampai jadi kimosa atau cairan chip, ya. Kemudian baru masuk, kalau sudah kayak bubur baru masuk. Kalau langsung minum, pertama air makanan belum hancur, maka mulut lambung akan rusak. Yang kedua apa? Yang kedua liver akan lemah, apalagi minumnya es. Tuh, hati-hati ya. Di antaranya bimbingan Nabi SAW. Kemudian ini kalau tadi dokter akan kasih. Kemudian yang berikutnya, ketika Anda dalam keadaan perut kenyang, baik kenyang karena minuman, lebih karena makanan, kata Ibnu Qayyim, jangan apa? Istihmam. Jangan mandi, juga jangan buang air besar. Kenapa? Karena sedang pencernaan ini sedang konsentrasi apa? Darah konsentrasi di situ pencernaan. Kalau kita sudah mandi, akhirnya apa? Berkuranglah pencernaan karena sudah didinginkan. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, berikutnya secara garis besar untuk menentukan sifat panas dingin, ya Anda bisa lihat halaman 116, 117. Tentunya ini pembahasan yang sangat panjang dan semoga bisa kami kupas berikutnya di buku jilid kedua, insya Allah. Ya, untuk pendalamannya di buku jilid kedua. Sebagai garis besar Anda lihat halaman 116, dari sayuran, buah-buahan yang bersifat dingin, ya seperti yang disebutkan, ya, kecuali yang berwarna demikian. Ini tentunya apa? Di antaranya juga dibahas dari kedokteran atau pengobatan yang lainnya, ya, dari pengobatan India, dari pengobatan Cina, ya, Romawi, ya, juga sayur dan buah yang banyak airnya rata-rata sifatnya dingin. Kemudian kecuali apa? Sayuran yang warnanya gelap. Sayuran yang warnanya gelap seperti apa? Bayam, singkong, terong, ya. Ini condong ke arah panas. Makanya untuk asam urat di antara pantangannya sayuran gelap. Karena asam urat sifatnya panas. Kemudian mayoritas protein hewani rata-rata sifatnya panas. Kecuali apa? Ikan segar dan sapi dewasa. Ikan segar dan sapi dewasa sifatnya apa? Dingin, sifatnya dingin. Adapun untuk orang yang limpahnya lemah, orang yang limpahnya lemah, ya, dia suka lemas, kemudian banyak darah kotor, kemudian jam 9 sampai 11 sering ngantukan, ya. Maka diantaranya pantangannya apa? Jangan banyak konsumsi sapi, ya, karena akan melemahkan limpa, terutama sapi dewasa, ya, terutama sapi dewasa. Kalau memang ingin mengkonsumsi sapi dewasa, kata Ibnu Qayyim, bisa ditambahi apa? Merica, bawang putih dan jahe. Ya, ini yang dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian Anda lihat tabel 117, ya, tabel 117. Anda bisa baca sendiri sekali lagi. Ini konsep teori masing-masing ilmu pengobatan, ya, cabang ilmu pengobatan silahkan diambil dan mereka punya dasar dan konsep masing-masing. Nah, dari warna, ya, kalau warna hitam dia mengandung polifenol, menurunkan kadar kolesterol. Kalau warnanya merah itu mengandung likopen, mencegah kanker. Jika warnanya alfa atau beta karotin, mencegah kanker juga. Jika warnanya jingga atau kuning, dia mengandung vitamin C, melindungi sel-sel tubuh, ya. Kemudian juga jika warnanya biru ungu, mengandung antosianin dan fenolat, ya, sebagai anti penuaan, ya, seperti bawang merah nih. Kemudian jika warnanya putih, ya, seperti bawang putih, mengandung flavonoid, meningkatkan daya tahan tubuh, ya. Kemudian jika warnanya hijau, ya, dia mengandung istiosianat, sulforafan, ya, mencegah kanker. Kalau kuning, hijau, ya, kacang hijau misalkan mengandung karotenoid, lutein, menjaga kesehatan mata. Nah, baik, berikutnya halaman 129. Halaman 118 Anda lihat, bisa Anda baca sendiri. Ya, warna itu pengaruh, ya, dengan jenis organ. Ini tentunya dari apa? Dari pengobatan seperti pengobatan Cina, ya, liver perdu, ya, warnanya hijau dan seterusnya. Ini hanya teori pembanding saja. Teori pembanding. Kemudian halaman 119 Anda lihat. Di antara yang disebutkan Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad, dari pembahasan terakhir beliau dengan pembahasan tambahan dari panas dingin setelah kita sebutkan sebelumnya ada yang tsabit dari Nabi, ada yang enggak tsabit dari Nabi. Adapun ini pembahasan tambahan, di antaranya yang bersifat panas adalah nasi. Nasi sifatnya panas, kemudian
keju, ya keju yang keras sifatnya panas. Kenapa? Kalau keju keras biasanya dicampur dengan garam, biasanya dicampur dengan garam. Ya, kemudian roti tepung beras sifatnya panas, cuka sifatnya panas, ya, minyak zaitun panas, jahe panas, habatus soda panas, madu panas, ya. Kemudian tebu, gula dan garam. Tebu, gula dan garam. Kemudian yang lain yang sifatnya dingin seperti apa? Talbina, keju yang enggak dicampur garam, ya. Biasanya lebih lembek. Kemudian roti tepung gandum, roti tepung gandum. Yang berikutnya yaitu nasi. Yang berikutnya nasi. Sebenarnya nasi ada di zaman Nabi, disebutkan para ulama. Nasi di zaman Nabi ada, ya. Tapi kenapa tidak masuk asnafiz zakah? Tidak masuk dari bagian zakat, ya. Dia nggak masuk bagian zakat. Karena apa? Karena nasi bukan termasuk makanan pokok orang Arab. Makanan pokok orang Arab gandum, ya. Gandum bukanlah nasi. Sehingga walaupun ada, tapi tidak menjadi apa? Bahan pokok. Makanya orang Arab ketika melihat orang-orang kita, orang Indonesia, subhanallah, sahurnya nasi. Kalau nggak puasa makan pagi nasi, makan siang nasi, makan malam nasi, subhanallah. Ya, wah, katanya kalau nggak makan nasi ya bayamut gitu, mati kalau nggak makan nasi orang Indonesia. Ini nasi bersifat disebutkan oleh Ibnu Qayyim sifatnya panas kering, ya. Wallahu a'lam panas lembab atau panas kering, tapi Ibnu Qayyim mengatakan panas kering. Dia dapat menguatkan lambung, ya. Untuk orang yang mengalami ulkus peptikum, yang mengalami tukak pada lambung, nasinya masaknya dibikin lembek, ya, untuk menambal lambung, untuk menambal lambung. Dia dapat menguatkan lambung dan melapisinya atau menambalnya, ya, menambalnya, terutama bagi lambung yang ada luka. Adapun kedokteran klasik India melihat bahwa nutrisi yang paling bermanfaat dari nasi adalah jika nasi dimasak dengan susu sapi. Coba tuh, nasi dimasak dengan susu sapi karena sangat bagus untuk kekuatan fisik dan menambah sperma, ya. Susu sapinya susu sapi segar, bukan susu sapi powder, ya. Susu sapi yang segar, ya. Susu sapi segar sifatnya dingin. Susu kambing sifatnya panas, ya. Susu sapi kalau sudah diproses jadi powder atau sufor sifatnya menjadi panas kering, ya. Makanya para dokter spesialis anak menjadikan orang yang punya masalah autis, hiperaktif pada anak-anak, hendaknya apa? Sufor ini dihindarin. Hendaknya menggunakan apa? Susu sapi yang fresh, ya. Karena apa? Untuk menjadikan susu sufor, ya, atau susu formula atau susu powder atau instan ini apa? Melalui proses pemanasan yang tinggi, sehingga apa? Yang tadinya sifatnya dingin menjadi apa? Panas kering. Panas kering, ya. Juga bagi mereka yang punya epilepsi juga demikian, ya. Punya epilepsi juga demikian, jadi pantangan bagi mereka, ya. Kalau mau susu untuk mereka, susu sapi yang fresh. Dan obatnya, ya, dari kedokteran Arab klasik dan modern sekarang mereka menggunakan, kalau ada orang autis, orang hiperaktif, orang epilepsi, mereka menggunakan apa? Menggunakan labu kuning, karena untuk mendinginkan otak juga, ya. Kemudian kalau ada pusing, ya, pusing yang sifatnya panas, dikompres dengan apa? Labu kuning yang sudah ditumbuk, dikompreskan ke kepala. Tapi kalau ada pusing sifat dingin, maka apa? Habatus soda yang ditumbuk, dikompreskan ke kepala. Nah, ya. Tapi kalau pusing masalah suami istri lain, ya. Nah, obatnya baca Al-Quran. Baik. Berikutnya
Dan juga nasi bagus untuk orang yang batuk, menjernihkan paru-paru. Menjernihkan paru-paru. Ya, rata-rata masalah paru-paru juga masalah antaranya lembab, ya, masalah kelembapan. Tetapi sekali lagi, wakulu washrabu wala tusrifu. Makan minum jangan berlebihan. Walaupun nasi punya banyak manfaat, tapi nggak boleh berlebihan. Berikutnya yang ketiga adalah talbinah. Talbinah ini bersifat dingin dan memadamkan panas. Talbinah bersifat dingin dan memadamkan panas. Talbinah adalah tepung gandum yang dibuat adonan dicampur dengan sedikit air. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan cara membuat talbinah, ambil tepung gandum. Anda nggak harus pakai apa? Beli talbinah, beli di toko herbal namanya talbinah. Nggak usah. Kalau sudah dikemas jadi merek, jadinya mahal. Tepung gandum subhanallah 1 kilo ya hanya sekitar 9 ribuan. Nah, subhanallah tepung gandum ini ya silakan diletakkan di atas panci, kalau bisa pancinya dari tembikar ya atau dari kaca khusus ya. Kemudian diletakkan di atas kompor, tambah air, diaduk-aduk kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, kemudian setelah matang bisa dimatikan apinya, kemudian bisa ditambah madu, bisa ditambah dengan madu. Ya, Nabi SAW telah bersabda, at-talbinatu mujimmatun li fuadil maridhi tudhibu li ba'dil huzni. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah dan selainnya. Bahwasanya talbinah tepung gandum tadi itu untuk merilekskan hati, dan menghilangkan sebagian rasa sedih. Ini termasuk apa? Obat tibbun nabawi yang bisa disentuh, bisa dirasakan, bisa dimakan untuk orang sedih. Adapun yang nggak bisa disentuh seperti apa? Yang Nabi sampaikan, ya Bilal aqimis shalah arihna biha. Ya Bilal, ayo tegakkan sholat. Hati ini tenang kalau sholat. Makanya kalau ada pertengkaran, Anda lagi marah, misalnya ada masalah rumah tangga, tengkar, ya mending apa? Ta'awud, isti'adzah, ambil air wudhu, dinginkan dengan air wudhu dan sholat kalau perlu. Dinginin. Ya. Juga diajarkan doa-doa. Ya. Doa-doa lagi sedih, ya. Baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal ghammi wal hazani wal ajazi wal kasali dan seterusnya. Ya Allah, aku berdoa kepadamu dari apa? Dari rasa lemah, malas, dari sedih, gundah gulana, itu baca doa. Kemudian juga apa? Doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, baca doa. Ya, ketika Anda sedih, ya, ketika dapat musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini diamalin, ya. Dan talbina ini, kalau Anda lihat Nabi menyampaikan talbina adalah untuk merilekskan hati dan menghilangkan sebagian rasa sedih. Ya, subhanallah kalau orang sedih, sedihnya diikuti, nggak cepat move on dari sedih, lama-lama apa? Tenaga dia akan hilang, tubuh dia akan kering. Karena sedih ini apa? Menghilangkan kelembapan dalam tubuh, ya, memanaskan ginjal berlebihan, ya, memanaskan ginjal berlebihan. Kalau ada difitnah, ya memang kalau lagi masalah ada cobaan, la haula wala quwata illa billah, ya, nggak ada daya dan upaya kecuali apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita difitnah, ketika kita dimaki, dicaci, didolimin suami sendiri, didolimin istri sendiri, didolimin kerabatnya, ya, fitnah didolimin pemimpinnya misalnya, ya kembali kepada Allah. Nggak ada daya dan upaya kecuali Allah. Kita nggak bisa ngelawan mereka, tapi apa? Pasrah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau ada masalah usahakan selalu ridho, sabar. Anda lihat kasus orang yang punya masalah gondok itu jenis kelamin laki atau wanita? Kenapa wanita?
Itulah karena mereka emosi itu paling sulit ditahan, bukan menahan, pinter. Udah hawanya pengen marah, kalaupun nahan ya sudah ditahan, tapi apa? Nggak cepat move on. Makanya Nabi sudah mengingatkan wanita itu apa? Naqas akal wa din, akal dan agamanya kurang. Anda lihat orang yang paling sering minta cerai siapa? Wanita seringnya. Laki-laki kadang mikir berkali-kali, mikir anaknya, mikir istrinya kalau dicerai kasihan, ya, mikir maisha pendapatannya nanti. Iya, kalau suaminya kaya, tak cerai nggak apa-apa, sebulan tak kasih 25 juta, santai. Tak kasih mobil, tak kasih rumah. Nah, ini suami kaya, kalau suaminya nggak kaya. Nah, itu lagi viral ya. Makanya kalau ada kemesraan jangan di-share di media maya. Banyak orang hasad, banyak orang bisa melempar ain, ya. Akhirnya timbul perceraian, nasallahu ya. Fa ini rahmatullah jami'an. Itu tadi kenapa? Karena mereka orang sedih ini apa? Nyimpen panas terus, apa? Panasnya dilebihin. Sampai akhirnya kalau orang sedih, sifatnya darah, kata Imam Masyuti itu panas lembab. Ketika orang sedih, lembabnya semakin terbakar, hilang. Jadinya bisa panas atau bahkan panas kering. Makanya kalau orang sedih, darahnya kental. Kalau orang sedih, sering terjadi tumor dan kanker. Kenapa? Ketika darahnya kental, saat itu nyumbat di beberapa titik. Ya, nyumbat di mana daerah tersumbat. Kalau nyumbat di rahim, terkenalah kanker rahim. Ya, ada di daerah gondok juga timbul gondok juga. Subhanallah. Ada di payudara timbul payudara. Pernah kami tangani kasus pada kanker payudara, alhamdulillah membaik. Bahkan benjolan sudah hilang, nggak nampak. Ketika sedih muncul lagi, langsung ternyata nyebar kankernya. Dahsyat ya. Maka dari itu apa? Di antaranya apa? Untuk orang yang punya masalah sedih, gak jauh dari zikrullah, banyak baca Al-Quran. Ketika hatinya ridho, punya masalah rumah tangga, masalah difitnah sama teman dan sebagainya, udah pasrah sama Allah. Ya, nggak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bantu kita, nggak perlu kita curhat ke siapa-siapa. Karena curhat kita nggak akan menyelesaikan masalah. Allah yang menyelesaikan masalah. Semakin kita yakin, ya Allah akan semakin dekat pertolongannya untuk kita. Ya, ini rahmatullah. Adapun dari pengobatan dari hissi yang bisa dipegang, yang bisa dirasakan, yaitu apa? Talbina. Talbina ini hadisnya sahih. Adapun ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti dalam At-Tibbun Nabawi bahwasanya ad-dubba al-qara' itu apa? Yudhibu al-huzn. Bahwasanya labu kuning itu bisa mengobati kesedihan. Hadis ini lemah. Kalau apa dinisbahkan kepada Nabi SAW, hadisnya lemah, tapi maknanya dari sisi ilmu kedokteran klasik maknanya benar. Labu kuning itu dingin, sedih panas. Nah, subhanallah, makanya kalau orang sedih Anda lihat ya, sampai kalau orang sedihnya ekstrim, hilang air mata, hilang air ludah, badan kurus dan kering, ya, kaki pecah-pecah, psoriasis, ya, batu ginjal, tensi naik, insomnia, sulit tidur. Kenapa? Karena darah kental. Ada benjolan, telinga berdenging. Kenapa? Aliran darah ke otak sudah lemah, ke kepala. Kenapa? Karena asupan api dari ginjal ke jantung sudah melemah. Mata mulai kabur, karena mata tatkala akomodasi, darah sudah tidak kuat menyuplai ke mata, karena darah kental dan jantung sudah lelah. Kemudian kepala kelingan, ekstremitas terjadi tremor, Parkinson, ya. Kemudian sering pipis, ya. Jangan lagi ngayal bisa hubungan suami istri. Kenapa? Semua hilang tenaganya. Makanya paling enak move on dari masalah. Kalau ada masalah suami istri, selesaiin, cepat selesai. Ya, kalau ada masalah yang kira-kira sulit di kita atasi, udah pasrah sama Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Ya, zikir kesedihan. Zikir kesedihan rata-rata apa? Mesti ada kalimat tauhid kebanyakannya. Seperti apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kembali sama Allah. Ya, hadits riwayat Abu Dawud dihasankan Syekh Al-Albani. Ya, Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfat 'ainin wa asli li sya'ni kulli la ilaha illa anta.
Ya Allah, rahmat-Mu aku harapkan, ya, jangan biarkan diriku sendiri ya Allah sekejap mata pun. Perbaiki semua urusanku ya Allah. Gak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Ya, nah betul-betul agama ini sempurna. Dan ternyata kedokteran Cina melihat talbina tepung gandum ini. Makanya silakan kita mengambil ilmu pengobatan dari manapun, mau dari Yunani, mau dari Cina, Romawi, dari kedokteran kejawen Indonesia, ya, mau dari kedokteran manapun silahkan selama tidak mengandung unsur kesyirikan, nggak mengandung unsur keharaman sah. Kenapa? Karena ilmu pengobatan ini bukanlah ilmu agama, ya. Silahkan terbuka lebar. Makanya Nabi bersabda, antum a'lam bi umuri dunyakum, ya. Anda lebih paham dari urusan dunia Anda, termasuk apa? Dunia pengobatan. Silahkan mau membahas probiotik, simbiotik, mau membahas air nabit ala zaman sekarang, mau membahas enzim, silahkan, gak ada masalah. Ya, selama itu uji coba tidak menimbulkan malapetaka bahaya, tidak ada unsur kesyirikan, tidak ada unsur keharaman, maka pintu terbuka lebar. Ya, nah ini rahmatullah jami'an. Kedokteran Cina melihat talbinah ini yang sifatnya dingin ini ternyata sekaligus sebagai tonik bagi ginjal, menguatkan ginjal yang sudah lemah karena apa? Stres, sedih, depresi, gundah gulana. Nah, ini rahmatullah jami'an, ya, yang harus kita tadabburi. Nah, begitu pula lampu kuning, ya. Adapun rebusan atau rendaman gandum utuh bermanfaat untuk kencing manis dan diabetes. Ini kami ambil dari syairnya atau arjuzah orang Arab klasik sekitar tahun 600 Hijriah. Di situ ada mereka semacam syair, disebutkan 7.700 bait syair. Di antaranya disebutkan ilaju diabetes ar-rumh, ya, al-kumh, ya, atau talbinah, ya, bahwasanya obatnya kencing manis adalah itu dengan gandum. Ternyata ajib, ya, mujarrab, ya, ternyata orang yang kencing manis sampai kami dapati pasien gula darahnya 600. Pagi disuntik insulin 20, malam disuntik 40, dan plus darah tinggi, ya. Subhanallah, hanya hitungan 2 pekan sampai 4 pekan dengan izin Allah darah tingginya normal, ya, gula darahnya juga normal. Alhamdulillah. Jangan salahkan bapak ibu Anda, kakek Anda, ini turunan, ya. Yang makan kita yang disalahkan bapak ibu. Nah, sebagian profesor menyebutkan, ya, sebenarnya, ya, dikatakan lebih pantas dan lebih beradab ini bukan keturunan, ya. Maka jadi masalah apa? Jadi masalah diri kita, ya, diri kita yang merusak tubuh kita. Kita yang makan, kita yang minum, ya. Jangan salahkan orang tua kita, juga jangan salahkan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana disebutkan dari kisahnya Umar bin Khattab, ketika ada seorang lelaki mengatakan, ya, saya berbuat maksiat karena takdir Allah, ya. Nah, kemudian Umar bin Khattab memukul dia dengan pelepah kurma, dipukul. Laki-laki ini berkata, kenapa kamu pukul saya? Saya pukul kamu juga dengan takdir Allah. Ya, ya, makanya kalau sakit jangan bilang apa, sekonyong-konyong memutlakan ini semua takdir Allah. Ya, jangan. Pokoknya makan kita, Allah itu nggak makan, nggak minum. Ya, Allah juga tidak ngantuk, tidak tidur. Ya, kita nggak boleh menyamakan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nggak boleh. Ya, adapun manusia, ya, dia butuh makan minum, dia butuh tidur, butuh istirahat. Ya, jika kita salah pola makan, maka apa? Akan timbul masalah kesehatan. Ya, makanya orang sehat tetap sehat ada sebabnya. Dari sebab pola makannya, sebab lifestyle-nya dia, sebab dia mengambil sebab olahraga, istirahatnya, semua diambil sebab-sebab menuju kesehatan. Kemudian ada orang sehat tiba-tiba sakit, juga ada sebabnya. Orang sakit tetap sakit, gak sembuh-sembuh, juga ada sebabnya. Orang sakit menjadi sehat juga ada sebabnya. 4 hal ini ada sebabnya. Dan 4 hal ini terkait dengan 4 itu apa? Ada al-marad, jenis penyakitnya, jenis penyakit yang ada pada dia. Kemudian apa? Marid. Marid itu apa? Orang yang sakit.
Kenapa dia sakit? Ya, ada sebabnya. Kemudian apa? Asyifa. Asyifa itu apa? Obatnya untuk didapati kesembuhan. Ya. Yang keempat adalah asyafi. Asyafi adalah Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim, ya, disebutkan Allah Subhanahu wa taala, dia berkata yang menunjukkan keyakinan dia, wa idza maridtu fahuwa yashfi. Bahwasanya Nabi Ibrahim i'timad Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Jika aku sakit, dia Allah yang menyembuhkanku. Itu ajib. Ya. Tadi malam kita dapat maklumat dari teman kita yang dia termasuk jago dalam penelitian herbal. Dia mengatakan, menukil dari penelitian para dokter Islam di Mesir, dia mengatakan beda loh ya, orang makan baca bismillah sama orang makan gak baca bismillah itu sudah beda. Orang yang makan baca bismillah, ya, subhanallah, makanan dimakan bisa menjadi bakteri positif. Orang yang gak makan gak baca bismillah, ternyata apa? Bisa menjadi bakteri yang akan apa? Jadi penyakit bagi tubuh kita. Makanya bismillah saja, ya, ba dalam bahasa Arab, ya, itu memberi makna isti'anah, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi akul, dengan nama Allah aku makan. Bismillahi aqra, dengan nama Allah aku membaca. Bismillahi aktub, dengan nama Allah aku menulis. Maka kata bismillah jangan Anda jadikan hanya rutinitas, hanya keluar dari lisan, gak digali dalam hati. Bismillah Anda ucapkan dari lisan, tapi apa? Diambil dari hati. Bismillah ada makna apa? Dengan nama Allah. Apa? Kita minta tolong. Adapun orang-orang aliran sesat mengatakan bismillah, ba di situ apa? Lil musahabah. Hanya lewat gitu saja, hanya disebutin gitu saja. Enggak. Tapi apa? Lil isti'anah yang benar menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Yaitu apa? Ada kata, ada keyakinan apa? Kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan Nabi SAW ketika ada seorang sahabat yang makan tinggal 1 suap, 2 suap, apa yang Nabi ajarkan? Nabi berkata kepada dia, hal sammait, kamu sudah baca bismillah? Jadi yang benar bukan bismillahirrahmanirrahim, bukan. Juga bukan bismillah Allahumma barik lana fima razaqtana, bukan. Cukup bismillah. Ya. Kemudian kata sahabat ini, lama ya Rasulullah, aku belum baca ya Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillah pada awalnya dan akhirnya. Kemudian Nabi tersenyum, tertawa. Sahabat berkata, ma'adhakak ya Rasulullah, apa bikin kau tertawa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya setan muntah setelah kamu baca bismillah. Di sini menunjukkan apa? Dari sisi makanan yang apa kita makan, kalau kita nggak baca bismillah, setan ikut makan sama kita. Makanya dikatakan Nabi apa? Setan muntah setelah baca bismillah. Begitu pula ternyata makanan yang kita makan, dengan kita minta tolong kepada Allah agar makanan ini nggak jadi sumber penyakit bagi kita. Makanya ternyata jadi bakteri yang positif, menguntungkan bagi diri kita. Ya, nah ini adalah Allah jami'an. Juga demikian kalau naik motor, naik mobil, naik pesawat, baca juga doa. Itu penting. Kemudian ketika keluar rumah juga baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian ketika masuk kamar mandi juga apa? Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Ketika suami Anda mau mendatangi Anda, apa Anda baca? Apa doanya? La ilaha illallah. Sudah punya anak, punya cucu, masih nggak tahu doa. Ketika suami Anda mau mendatangi Anda, apa doanya permisi? Loh, nggak ada yang tahu. Disebutkan oleh para ulama yang dianjurin, ada yang mengatakan dua-duanya baca, ada yang mengatakan yang baca cuma suaminya saja. Kalau suami lupa, ya Anda ingetin. Doanya apa? Bismillah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi selama ini enggak baca. Bismillah doang. La ilaha illallah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Kalau suami Anda lupa ingetin, udah baca belum? Aduh lupa.
Makanya baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan makan. Ya. Jadi apa? Baca Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya. Ini termasuk apa? Istri itu rezeki. Makanya suami baca doa ini biar setan gak ikut apa? Kata para ulama, kalau suami gak baca, setan ikut mendatangi istri Anda. Makanya ajarin si suami untuk baca doa kayak gini. Hafalin. Nikmat Islam itu nikmat. Semua diajarin. Ya, coba bayangin kalau setan ikut datengin pasangannya. Setan bisa kecanduan. Makanya dalam hadits ini akhirnya apa? Barang siapa baca doa ini kata Rasulullah, lam yadurrahu asyaitan. Setan gak akan membahayakan apa? Anaknya ini. Cikal bakal nanti janin sampai keluar jadi bayi, setan gak akan membahayakan dia. Para ulama mentakwilkan di antara tidak membahayakan dia, setan tidak ganggu dia ketika dia lahir dari perut ibu ke muka bumi ini. Kedua, ada yang mentakwilkan setan gak akan menyesatkan dia ketika dia sudah besar. Nah, ini penjagaan tentunya ya. Dengan awal bikin anak soleh, bukan hanya cari istri yang soleha. Awal tarbiyah seorang laki-laki ingin punya anak soleha, apa? Cari istri yang soleha. Kedua, si suami juga belajar. Mau mendatangi istrinya juga hafalin doa-doa ini. Ya, begitu pula ketika masuk rumah, baca apa? Bismillahi assalamualaikum. Ketika di rumah gak ada orang sama sekali, sekeluarga habis keluar masuk rumah yang kosong, Bismillahi assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Apa kata syaitan? Celaka. Malam ini gak dapat makan malam, gak dapat tempat tidur. Kalau kita masuk rumah gak baca bismillah, setan ikut tidur sama kita, ikut makan malam sama kita. Telinga kita dijadikan toilet, dikencingin sama setan biar gak dengar suara adzan fajar. Nah, gak ada sholat witir, gak ada sholat malam, adzan fajar gak denger, tahu-taunya 5:30. Ya, fa subhanallah, ini rahmatullah jami'an. Fa kemudian kita lanjut sedikit lagi. Dan di antara manfaat talbina selain untuk kencing manis juga bisa untuk batuk. Juga bisa untuk batuk, tenggorokan kering dan mengeras. Tentunya apa? Biasanya batuk-batuk yang agak kronik, yang sudah lama. Ya, biasanya dahak sudah mengering. Makanya untuk kasus Covid, ya, orang yang sudah kena Covid biasanya tersisa apa? Dahaknya mengering kayak lem. Dahaknya mengering kayak lem dan apa? Tenggorokan, kerongkongan kering. Juga biasa bagi para bikers ya yang sering kena apa? Asap, polusi, itu penting untuk konsumsi seperti ini. Ya, apa? Talbina dan gandum. Kenapa? Karena kalau sering kena polusi, jadinya apa? Pernafasan jadi kering dan apa? Mengeras karena polusi. Kering dan mengeras. Dia juga sebagai diuretik. Juga untuk apa? Mencuci saluran perkemihan. Juga membersihkan lambung, menghilangkan dahaga dan penjinak panas. Makanya orang yang konsumsi talbina atau juga rendaman gandum awet, gak cepet haus, ya, dan menjinakkan panas. Apalagi untuk orang-orang yang suka marah, temperamen tinggi, ya, ini bagus untuk apa? Konsumsi tepung gandum atau rendaman gandum. Cara mengolahnya dengan mengambil gandum dengan takaran tertentu, kemudian tambahkan air 5 kali takaran gandum, ya. Airnya 5 kali takaran gandum. Misalkan, ya, gandumnya misalkan 3 sendok. 5 kali takaran airnya berapa? 15 sendok misalkan, ya. Setelah itu diletakkan di atas panci. Yang terbaik adalah panci yang terbuat dari tembikar atau kaca dengan api sedang hingga menjadi 1/5-nya. Kemudian disaring dan siap dikonsumsi. Ini disebutkan dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad jilid keempat halaman 310. Nah, insya Allah sampai di sini aja pertemuan kita. Sisanya ada tanya jawab, ya. Semoga dimudahkan untuk menjawab. Ya.
Baik. Kalau kita menisbahkan kepada Nabi, ya, kalau mau cocok itu tadi apa? Di antaranya kurma rutab, kurma kering. Kalau nggak ada dengan air, begitu pula dengan seperti kasus tahnik bayi baru lahir, ditahnik dengan apa? Kurma. Ditahnik dengan kurma. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, tahnik itu dilakukan ketika bayi baru lahir. Jadi ketika bayi baru lahir dengan tahnik dengan kurma. Kata beliau, kalau bayi sudah terlanjur dikasih air susu ibu, gak ada lagi sunahnya tahnik. Air susu ibu rasanya apa? Ada asinnya kan? Gak seperti kurma kan? Maka dari itu kalau bayi sudah terlanjur disusui, gak ada lagi tahnik. Karena hikmah tahnik ketika apa? Perut kosong. Karena ketika perut kosong yang paling bagus untuk liver dan limpa adalah manis-manis. Makanya Nabi seringnya sahurnya kurma kering, buka puasanya kurma rutab, tahnik bayi dengan kurma. Tahnik bayi dengan kurma. Yang diinginkan apa? Yang pertama kali perut kosong adalah yang manis-manis. Bagus untuk liver dan limpa. Maka kalau sudah dimasukin air susu ibu, nggak ada lagi sunahnya tahnik. Apalagi anak sudah usia 1 tahun baru ditahnik, anak 10 tahun baru ditahnik, ya. Maka itu bukan tujuan utama yang dimaukan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin juga diantaranya fungsinya tahnik adalah untuk apa? Membiasakan bayi, menyiapkan bayi untuk menguatkan apa? Lidahnya, merangsang lidahnya, gusinya, giginya, atau apa? Gusi tempat tumbuh giginya, juga langit-langitnya, untuk kemudian apa? Siap menghisap puting susu ibu. Yang kedua adalah untuk pertama kali dirangsang dengan manis-manis ini agar limpa dan liver langsung terangsang oleh yang manis-manis. Itu hikmahnya. Makanya kalau sudah terlanjur, ya maka nggak ada lagi sunnahnya tahnik. Tapi kata Imam Ahmad, ya, tapi ini bukan sunnah, ya. Kata Imam Ahmad, kalau nggak ada kurma bisa diganti dengan madu, ya, bisa dengan madu. Kalau nggak ada madu, kata Imam Ahmad, bisa diganti dengan ya sukar. Sukar itu apa? Artinya sukar itu di masa silam maksudnya adalah tebu, ya, sari tebu, ya. Nah, kalau Anda ingin mencoba mendapat hikmah ini, ya berarti ketika perut kosong bisa cari yang manis-manis. Tapi untuk menisbahkan kepada sunnah, ya kami nggak berani mengatakan kalau nggak dapat kurma, Anda bisa dengan madu, Anda bisa tebu, ya nggak bisa kita katakan sunnah. Nah, itu wallahu a'lam bishawab. Cari manis-manis yang lainnya. Yang jelas yang paling bagus untuk liver dan limpa ketika perut kosong, ya, ya. Betul, betul. Waalaikumsalam. Wah, ini perlu pembahasan sendiri, ya. Nanti kapan-kapan ini aja kita undang teman-teman kami, ya, yang langsung praktek apa, bikin makanan setiap hari, ya, nyiapin makanan setiap hari. Lain aja prakteknya, ya, karena apa, butuh pembahasan yang lebih dalam. Air yang dingin tadi kalau kita sebutkan nanti khawatir nyebut merek, ya. Alhasil kadang mereka
bikin apa? Bikin produk untuk dijual, untuk laris, ya. Tapi nggak lihat siapa yang minum. Kalau minum sudah dingin, ditambahi yang super dingin lagi, akhirnya tubuh kedinginan. Kalau tubuh kedinginan, ginjal lemah, ya. Ginjal lemah, lainnya ikut lemah, ya. Makanya Zurnuji menyebutkan, ulama tahun 600 Hijriah dalam kitab Ta'lim Muta'alim, kalau tubuh terlalu dingin, dia akan menjadi pemalas. Sesuai dengan apa? Sifat air, ya. Juga demikian apa? Akan menyebabkan, kata Abu Lusan Al-Baghdadi, ulama tahun 400 Hijriah, akan menyebabkan memori dia melemah. Makanya sifat dingin tadi cocok untuk siapa? Orang yang dibutuhkan. Butuhkan apa? Orang yang terlalu panas butuh pendingin, ya. Ada air tertentu sudah disifatkan jadi dingin, itu cocok untuk lawannya tentunya. Kalau sudah dia dingin, dikasih pendingin terus, maka sekali lagi ginjalnya akan tambah lemah. Makanya ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah berfirman kepada api yang akan melahap Nabi Ibrahim ketika dilemparkan dari tebing tinggi, Allah berfirman kepada api, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami katakan, wahai api, jadilah kamu dingin. Allah gak berhenti di sini, dilanjutin, wasalaman ala Ibrahim, dingin tapi menyelamatkan untuk Nabi Ibrahim. Kalau gak disebutkan wasalaman ala Ibrahim, bisa jadi Nabi Ibrahim meninggal karena kedinginan. Kalau ini ginjal sudah dingin, tubuh sudah dingin, dikasih minuman yang terlalu dingin, ya, maka apa? pH-nya terlalu basah, maka apa? Akan jadi kedinginan, akan menjadi sumber penyakit. Sehingga apa? Karena dia nggak pakai konsep berpasangan tadi. Adapun yang ibu tanya tadi, insya Allah nanti semoga satu saat kita bisa mengundang teman-teman, langsung ibu-ibu nyiapin apa dapurnya, semua bumbunya, nanti kita praktek. Ya, bagaimana menghidangkan makanan di meja makanan Anda, ya, bagaimana cara mengolahnya, ya, ini baik apa enggak untuk kita jika dikonsumsi harian. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi, namanya herbal. Herbal itu ada herbal harian dan herbal insidental. Herbal harian ya makanan kita setiap hari jadikan apa? Sebagai obat bagi kita setiap hari. Anda mikir ini makanan baik atau enggak? Untuk saya baik apa enggak? Pantangan untuk saya apa enggak? Kombinasinya benar apa enggak? Ya. Dan jangan jadikan apa? Herbal ini herbal sebagai obat harian, jangan. Ya, sebagai herbal khusus nih, obat harian, jangan. Kalau setiap hari kita jadikan herbal, apa? Dari makanan kita sudah cukup. Ini makanan fungsinya bagus untuk kita, lagi kondisi seperti ini bagus, ya. Atau kita ingin menjaga kesehatan kita yang kita sudah dalam keadaan sehat walafiat, biar tetap sehat terus, kombinasi panas dingin misalnya. Dan herbal insidental ketika dibutuhkan, ya. Seperti herbal insidental, ya, konsumsi brotowali, sambiloto, itu apa? Ketika dibutuhkan. Ya. Makanya gak ada ceritanya sop brotowali dikonsumsi setiap hari. Gak ada sop brotowali, ya. Karena dikonsumsi ketika dibutuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah moga-moga kalau bisa ada kesempatan dan waktu cocok, ya, dengan tim kita, kita hadirkan mereka insyaallah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang belakang tadi. Iya benar, betul, ya. Apalagi obat-obat yang konsumsi terlalu banyak, mau obat herbal, mau kimia, harus diimbangin dengan air. Kalau enggak, kenapa? Ginjal bisa kekeringan. Ya, makanya diimbangin minum air banyak. Minum antibiotik, suruh banyak minum air. Kenapa? Karena ginjal bisa kering dan bisa keracunan. Makanya diimbangin air. Herbal juga demikian. Orang minum kustul hindi, ya, juga butuh air juga. Kenapa? Kalau kebablasan kebanyakan kustul hindi, nanti ginjal bisa kering. Makanya orang yang gagal ginjal tidak dianjurin minum herbal-herbal yang modelnya serbukan, bubukan, ya, bisa memperparah kondisi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada pertanyaan?
Nah, kunyit bagus untuk kram haid. Sekali minum kunyit dengan serai, jahe, dan jeruk nipis. Timbul alergi bidu dan benjolan di leher bagian kanan. Apakah batu soda cocok untuk orang alergi? Lihat alergi dingin atau alergi panas. Ya, lihat alerginya dingin atau panas. Kalau sifatnya dingin, maka bagus untuk batu soda. Seperti pada imun sifatnya dingin atau panas. Jika sifatnya dingin, maka batu soda cocok. Ya, seperti kasus psoriasis, ya, karena condong sifatnya panas, maka dia lebih cocok dengan yang dingin seperti daun bidara. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah ya. Ya. Nah, kenyang langsung keluar karena terlalu banyak neomatu. Baik, ada orang bagaimana kenyang langsung keluar. Nah, kenyang langsung keluar biasanya ya karena dibutuhkan. Ya, kenyang langsung keluar langsung karena darurat, karena sudah numpuk, ya. Karena banyak yang sudah didorong, ya dikeluarin. Nah, dikeluarin. Yang jadi masalah kalau apa? Dia rutinitas kebiasaan setelah makan memaksakan diri untuk apa? Dikeluarin, ya. Karena untuk kondisi kenyang langsung dikeluarin sebenarnya nggak dianjurin. Orang lagi kenyang habis makan peredaran darah konsentrasi ke pencernaan, ya. Ketika dia paksakan untuk keluar, ya, maka tidak dianjurin mengacaukan juga sistem peredaran darah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau kebiasaan makan kenyang makanya nggak dianjurin. Bukan dari Nabi, adapun hadis Nabi berhentilah makan sebelum kenyang, makanlah ketika lapar. Hadis ini lemah, tidak sabit kepada Nabi SAW. Tapi cocok dari ilmu pengobatan sekali lagi agar tidak membiasakan makan sampai kenyang. Tapi ada hadis yang lain, ya, hadis yang lain bahwasanya Nabi telah bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batn." Enggak ada yang lebih buruk yang memenuhi anak Adam dari wadah dari perutnya ini. Ya, wadah dari perutnya. Kemudian ada hadis yang antaranya Abu Hurairah riwayat Imam Muslim, ketika Nabi menghidangkan susu yang begitu banyak, susu kambing, ya, padahal cuma sedikit, dengan mukjizat dari Allah, ya, Allah jadikan susu kambing ini bisa dikonsumsi untuk 1.500 orang karena mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya Abu Hurairah dituangkan terus sama Nabi, tambahi terus sampai kata Abu Hurairah, "Fawalladzi nafsi biyadihi." Sungguh, ya, dengan nama Allah, ya, yang jiwaku berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya, inilah ajidu maslakan. Aku nggak ada jalan lagi ya Rasulullah, perutku sudah kenyang dengan susu. Di sini kata Imam Nawawi, ya, makan hukumnya makan sampai kenyang kadang-kadang boleh, tapi kalau jadi rutinitas hukumnya makruh, ya, hukumnya makruh. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah usul hindi untuk anak-anak? Boleh saja, tetapi untuk diagnosa yang cocok. Kalau anak-anak punya masalah sifatnya dingin, berapa dosis takarannya? Anak-anak lihat usianya. Kalau usia sekitar 7 tahun, 12 tahun, dosisnya separuh dosis dewasa. Dosis dewasa 1 sendok makan, berarti anak-anak separuhnya. Kalau anaknya lebih kecil, ya 1/3 atau 1/4-nya. Cukup 2 kali minum, ya, sampai sudah sembuh, nggak perlu lama-lama. Selama musim pandemi Covid, anak dan sekeluarganya dia, ya, minum kustul hindi selama 2 tahun. Akhirnya tubuh dia sifatnya kayak kustul hindi. Nah, itu saja persiapan zuhur, ya. Harap dimaklumi jika ada kekurangannya, ada kesalahannya karena keterbatasan ilmu saya. Jika ada benarnya dari Allah SWT, ya, semoga Allah jadikan kesehatan pada diri kita. Allah angkat orang-orang yang sakit di antara kita. Allah angkat penyakit dan Allah jadikan kesembuhan. Dan semoga Allah istiqomahkan kita di atas ibadahnya. Dan semoga Allah wafatkan kita dalam badan husnul khatimah. Ya, amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.